Selanjutnya kita akan belajar terkait dengan operator. Nah, operator di sini ada banyak ya di PHP. Yang utama yaitu operator tambah kurang kali. Yang dasar. Kemudian yang lainnya operator eh, turunan dari itu ya kayak pangkat dua, pangkat sekian, kemudian faktor. Nah, itu turunan dari tadi semua. Nah, kita akan memulai dengan tambah dulu ya. Hmm. Nah, saya clone dulu yang kemarin. Nah, saya ambil repo dulu kitabnya. Kitabnya baru ini. Kitabnya baru ini. Oh, kitabnya baru ya ini ya. Import kitabnya dari Kames ya. Kames ya, jam. Saya ambil kitab dulu ya, download zipnya dulu, atau di clone aja cepat nih. Copy URL, kemudian masuk terminal. Nah, di clone. Oh, ini ada tiga. Nih, operator di PHP, saya ulangi ya, kita pakai ChatGPT aja biar cepet. Apa saja operator di PHP? Nah, nah ini secara dasar ada ini ya, tambah, kurang, kali, bagi, kemudian modul, nah, modul dan sebagainya. Ini yang dasar ya. Nah, kita akan coba ya di sini. Nah, kita akan buat kode baru 2025 bulan 5 tanggal berapa nih tanggalnya? Sekarang tanggal 6.
Nah, tanggal 6. Nah, kita buat file baru ya. Touch operator 1.php. Nah, kita membuat file baru di sini. Buat ini untuk pelatihan kita buka di VS Code, open folder, kita buka tugas kemarin ya, repository kemarin di dokumen pelatihan, dan open. Nah, kita buat lagi touch operator 2. Nah, di sini sudah saya buat dua file ya, operator 1 dan operator 2. Nah, kita mulai dari operasi yang sangat simpel, yaitu tambah kurang ya. Kita punya variabel misalkan A ya, A sama dengan 10. Kemudian B sama dengan 12. Jadi kalau menambah berarti echo A plus, kalau variabel pakai dolar ya. Nah ini ketika kita running, hasilnya berapa? Hasilnya 10 tambah 12 sama dengan 22. Belum tak install. Oh, Masya Allah. Nah, ini. Nah, atau variabelnya bisa disimpan di variabel penampung ya. Berarti C sama dengan A plus B. Seperti ini. Nah, bisa kita tambah lagi ke variabel D ya. D sama dengan C kurangi 4. Nah, nah, kemudian kita ke E. E sama dengan D tambah 5. Nah, berarti kalau di sini C berarti hasilnya 22. Nah, gampang kan? Berarti D ini berarti variabel C kan 22. Berarti 22 kurangi 4, 18. Seperti itu ya. Nah, yang E adalah D tambah 5. Berarti 18 tambah 5 berapa? 23. Seperti itu ya. Kita tes ya. Benar atau tidak? Masih install PHP. Nah, sekarang kita uji untuk ini. Sekarang F sama dengan A tambah E kurangi C. Nah, kita compile ya. Kita running dulu. Nah, A tambah B. Yuk, AL dan bentar. Biar kelihatan. Kita simpan dulu nih, lupa nih autosave-nya. Reference, setting, biar nggak lupa autosave-nya di set faktor delay. Jadi kalau kita coding langsung ke save. Ini yang sering kita lupa ketika coding kita nggak nyimpan ya. Dengan fitur ini kita langsung nyimpan. Berarti A tambah B sama dengan 12. Seperti itu ya. A tambah B sama dengan 22. Paham nggih? Nah, kita tes lagi. Berarti itu kan A tambah B. Kita tes untuk C. Ini gini aja. Berarti C-nya berapa? 22 kan sama kan apa sebenarnya C. Nah, terus kemudian kita tes untuk
Ini aja taruh bawah terminal aja. Terminal, new terminal di bawah. Nah, kita tes untuk kita tes untuk C ya, ada. Udah. Kemudian kita F. Kita tes untuk F. Nah, F11. Kenapa 11? Karena 22 tambah 18 berapa? 40 kurangi 23. Maaf. A tambah E ya, berarti A. Berarti 10 tambah E. E 23. Berarti 33 kurangi C. 23 kurangi 22. Hmm? Bentar. Nanti ini kalau F sama dengan, bentar, A berapa? A 10 kurangi E. E berapa? E-nya kan 23. 23, maaf, tambah ini. Tambah, tambah. Terus kemudian C berapa? C 22. Berarti kurangi 22. Berapa? 11 ya. Nah, bener ya? Ya, seperti itulah. Paham semua ya? Oke, kalau ada yang belum paham silakan raise hand atau buka suara silakan ya. Oke, kalau nggak ada yang tanya atau raise hand saya anggap bisa semua ya. Chat. Suara saya masuk nih ya, halo. Senyap sekali di sini hujan nih. Oke, kita selanjutnya ke operator selanjutnya itu operator perkalian dan pembagian. Kita ke operator yang selanjutnya itu operator kali dan pembagian. Posisi operator kali dan bagi itu lebih tinggi dari posisi atau level operator tambah atau kurang. Jadi kalau di sana ada operator tersebut, kemudian disusul operator yang lainnya itu yang didahulukan yang itu ya, kali bagi itu ya. Nah, kita coba di sini misalkan A sama dengan 10, kemudian B B sama dengan 12. C, ah, C sama dengan A kali kali B. Nah, ini gampang ya ketemunya 120. Oke. Nah, sekarang kita tambah ini. Ini jangan C, X saja. X. Nah, kemudian ini C sama dengan 4. Nah, kita keluarkan X sama dengan A kali B kali atau bagi C. Bagi C. Nah, berapa hasilnya? Nah, kita coba di sini. Langsung echo aja di sini lah. Ya cepat. Echo ini. Nah, berarti 30. Kenapa? Karena 10 kali 12 dibagi 4. Nah, mantap kan? Nah, sekarang kita coba yang C kita ubah ke angka 5. Berarti, jangan 5, 7. Nah, ini berapakah hasilnya? Nah, hasilnya angka desimal. Nah,
atau bilangan desimal. Nah, jadi di operator numerik ini nanti akan berpotensi menghasilkan desimal. Nah, itu ya. Kalau tambah kurang kali kan tidak menimbulkan angka desimal. Kalau yang pembilang atau yang dikalikan itu angka semua. Tapi kalau ada bilang atau operator pembagian itu berpotensi muncul desimal. Oke, paham nggih? Sangat gampang sekali ini ya. Oke, selanjutnya teman-teman saya berikan tugas ada di grup WhatsApp ya. Nah, tugasnya itu silakan dikerjakan mandiri ya selama ya kira-kira 10 menit lah. Nah, 10 menit ya cukup ya, itu simpel sekali. Nanti kalau sudah yang saya random ya, saya tunjuk satu persatu untuk menampilkan hasilnya di depan. Berarti buka apa namanya buka layar ya, share screen di tempat lain ya. Mulai dari sekarang ya, nanti sampai jam 14 lebih 8 lah ya. Saya tutup untuk uji coba ya. Silakan dikerjakan ya. Soal ada di grup WhatsApp ya. Monggo.
Saya juga coding nih, ngerjain jawabannya ya. Saya juga coding, soalnya ada di grup WhatsApp, saya juga coding ngerjain jawabannya nih. Oh ya, modus pun tak terangkan ya. Lupa ya. Ya, soal nomor 7.
789 dilewati aja dulu. 789 dilewati ya. Soal 789 dilewati. Nah, jadi cuma mengerjakan 7 soal. Soal 789 dilewati. Udah waktunya 1 menit lagi ya. Saya acak aja nih yang dari yang paling mudah aja mesti gampang nih. Nomor satu, siapa yang datang di sini? Silakan buka buka suaranya, buka mic-nya juga, Mas. Ini acak yang belum pernah kenal siapa ya? Dari atas aja lah, Mas Abdullah siapa ya? Abdullah ya? Abdullah. Mas Abdullah mana? Halo, Mas Abdullah. Halo. Ada Mas Abdullah di sini? Nggak ada. Lewat. Mas Abdurrahman ada nggak? Abdurrahman? Abdurrahman nggak ada. Halo, Mas? Halo? Oh, nggak ada semua nih. Dari bawah. Mas Zilion mana Zilion? Zilion? Kok nggak ada yang ngomong ini. Halo? Oke, nggak ada suara. Saya cari yang aktif nih. Masalah Asundawi mana? Coba masalah. Mas Solah. Solah Halo, Asundawi Bro. mana? Iya hadir. Masya Allah. Semoga bisa ya. Semoga dibuka ini ya, Mas. Share Nggak ada screen ya. Silakan ketinggalan ditampilkan. dari. Ya, Bisa nggak share screen? baru ngerjakan nomor satu ini, Mas. Baru nomor satu. Wah. Yuk, gak apa-apa. Tampilkan coba. Iya, share screen ya. Tampilkan. Eh, ini ya. Di share screen, Pak. Mas Hmm. Solah. Nah, tuh. Bun, ini Mas. Oh, berarti nomor satu gimana? Tadi Jumlah. kan soalnya Nah, lagi loh, hujan itu deras ini sini, Mas. agak nganu, Mas. Yang baris nomor 6 itu kurang tepat ya. Kurang kurang apa ya? Kurang pas lah. Itu echonya jumlah aja. Oh, jumlah. Echo jumlah nggak usah ada A plus B sama dengan jumlah. Nggak usah. Oh, berarti ini Nah, dihapus, Mas. Ini dihapus. oh, echo jumlah aja. Oh, siap. Nah, echo jumlah terus Ini, Mas. jangan lupa apa? Titik koma. Oh iya, Nah, belakangnya titik udah, koma. coba di running. Runningnya itu apa, Mas? Ini ya, Mas? PHP itu nama filenya apa? Disimpan dulu itu, biar nggak lupa. Wah, pakai AI ini ngerjainnya. Otomatis, Mas. Disimpan dulu, Ctrl S. Control S. Simpan filenya. Save as. Oh, ini pakai Ini kok ada sudo ini, ini. Mas. Eh, Instanya jangan pakai super user, Mas. Ini pakai itu aja, user biasa. Oke. Oh ya. Kamu installnya pakai sudo VS Code Oh, kan? belum belum Atau exit di ya. file ini kan, di file mana? Nah, File apa ini? Ya itulah, pakai permissionnya masih error tuh. iya Nah, Mas. oke udah bener ya. Nanti yang lain coba yang nomor 2 Mas Zelion nih hadir Pak. Yo Mas Zelion, nomor 2 Mas Zelion. Halo Mas Zelion mana? Ada Mas Zelion bisa ditampilkan halo hasilnya?
Mas Leon, ini kayaknya namanya harus nama asli deh. Nama-nama Zeleon itu siapa ini? Halo, Mas Leon? Gak ada suara. Lewat. Mas Faris. Ada Mas Faris. Halo. Kok gak ada suara semua ini? Halo. Halo. Lewat ya, Mas Jova. Mas Jova. Mas Jova. Mas Jova. Mas Jova. Halo. Gak ada suara. Hasil variabel gak usah ditampilkan, gak apa-apa. Yang penting operasinya benar. Tidak harus pakai echo ya. Yang penting operasinya benar. Halo, trouble. Ya Mas Abiu. Abiu, Abiu. Nah, Mas Abiu monggo tuh bisa nggak ditampilkan tuh hasilnya? Bisa, bisa. Nah, monggo. Nomor share screen aja Mas. Share screen. Anak Share pakai HP, screen. anak pakai HP mi, ininya, Oh pakai itunya. HP. Oh iya monggo. Ntar. Nah ini pakai AI guys ngerjainnya nih. Ya. Ada ada tulisannya, tinggal di tab start gitu ya. Gimana? Nggak denger ya? Tiba-tiba udah ada ininya, tinggal di tab start gitu. Oh Tinggal iya di kalau pakai VS Code yang pakai AI langsung muncul hasilnya sebenarnya. Nah, tapi yang kami harapkan ini ngerjainnya pakai itu ya, pakai apa? Pakai tidak pakai AI ya. Tapi kalau Mas Abi udah paham, silahkan pakai AI. Ini udah paham dah. paham, insya Allah. Ya, kayak Pak Nah, Coba ini hasil nah nomor itu. berapa nih? Ntar saya cek dulu ya, Mas. Oh ya udah, Udah? ya udah bener. Oke, lanjut sampai nomor 3 tuh ya, panjang luas ya, ya panjang lebar. Oke, sekarang nomor 4 siapa yang bisa? Hebat nih nomor 4 nih. Nah ini yang nomor 4, monggo Mas Zaki ada kayak Mas Zaki ini. Mas Zaki ada kayak Mas Coba Zaki? Mas Zaki. Halo, nggak ada. Lanjut aja. Mas Saifuddin ada nggak Saifuddin? Oke. Oh Monggo ada. Mas. Silakan Mas Saifuddin. Loh, loh, loh. Nah, nomor 4. Nah, belum nomor 4 belum Belum, bisa. belum, belum terlalu bisa. Nah, nomor 4 itu anu agak apa ya, pakai logika itu ya. Hmm. Saya ini ya, saya sebentar ya. Nomor 4 ya. Ini agak tricky ya. Jadi nomor 4 itu menukar menukar angka tanpa menambah variabel. Bentar Mas, saya sampai matikan dulu Mas. Saya screen dulu Mas. Oh ya. Nah, ini nomor 4 ya. Ini penting nih. Ilmu yang nomor 4 itu sering dipakai di pemrograman. Saya screennya gimana? Saya nggak bisa. Oh, ini. Share screen. Nah, sebenarnya nomor 4 itu ada dua metode ya mengerjakan. Intinya menukar nilai 5 di variabel A ditukar dengan B. Nah, ini kalau metode biasa, ini pakai ini.
pakai swap namanya. Swap tuh ini saya swap. Nah, jadi variabel pembantu penampung sementara untuk atau buffer untuk menyimpan itu. Jadi kalau model gini swapnya tuh C. Nah, C sama dengan A. Nah, berarti kan sekarang C-nya berapa nilainya? 5 kan? Nah, kemudian yang A itu diisi dengan B. Ya, berarti A-nya berapa sekarang? Jadi 10. Nah, kemudian yang B diisi dengan C. Paham ya? Berarti ini ditukar angkanya. Yang A dan B ditukar nilainya. Paham nggih? Nah, sekarang tantangannya gini. Tantangannya tuh menukar tetapi tidak boleh menambah variabel. Artinya nggak boleh ada swap. Nah, pakai ini logikanya. Nah, ini pas saya kuliah ditanyakan dulu pas semester 1 atau 2 tuh. Ini sering ditanyakan pas kuliah S1 informatika tuh. Jadi A sama dengan A plus B. Nah, berarti wah ini agak susah menerangin ini. Ini pakai kan wajar. Berarti kan sama dengan 5 tambah 10. Iya kan? Nah, berapa? 15. Iya kan? Ya, B berapa? B itu 15 dikurangi B. B berapa? 10. Nah, sekarang A berapa? A berarti A tadi kan 15. Maaf. Ini B sama dengan, ya benar. A kan 15. Kurangi 5. Jadi A-nya jadi 10, B-nya jadi 5. B-nya jadi 5. A jadi 10. Seperti itu kan? Ditukar. Nah, paham nggih? Ini pakai otak-atik aja sebenarnya. Ini sebenarnya kalau udah ahli tahu, tapi kalau masih pemula pakai ini swap ini. Nah, swap ini pakai pakai variabel tambahan. Nah, ini kalau misalkan diganti ya, misalkan jangan 5 10 gampang ditebak. Misalkan server mau apa Pak? Masang CCTV. Monggo langsung dilurus belok kiri nggih. Nggih. Ya. Nanti lapor sama teman saya di sana. Orang server dari Mas Adi gitu ya. Nggih. Nah, ada tamu maaf. Terus nah, misalkan A kita ganti misalkan jangan 5. Kita ganti 7. Nah, berarti kan di sini 7 tambah 10. Berarti kan A berapa? A di sini berarti 17. Berarti B sama dengan A 17 kurangi B 10. Berarti B sama dengan 7. Nah, A tadi kan A kurangi A berapa? 17. 17 kurangi B berapa? B kan udah dikurangi tuh. Kurangi 7 kan. Nah, jadi A-nya jadi berapa? 10. Seperti itu ya. Nah, itu overview aja. Yang soal kelima, nah soal kelima juga sama. Ini pakai pakai kuadrat ya. Jadi ini operator baru namanya kuadrat. Kuadrat itu adalah pangkat 2. Jadi misalkan 9, kemudian dikuadratkan. Jadinya 81 kan ini. 81. Nah, soal nomor 6. Nah, misalkan sampean punya beli barang harganya 100. Nah, pajaknya 0,1 atau 10% ini kan sama dengan 10% ini ya misal ya. Ini kan 10%. Nah, berapa harga totalnya yang harus dibayar? Berarti kan 100 ditambah pajaknya berapa dari harga total? Berarti kan total sama tambah kurung ya. Ini total kali pajak. Atau model lain gini. Bisa gini juga jumlah pajak yang dibayar. Nah, berarti gini.
eh, deadline nggak pakai kurung seperti itu ya. Kurung tuh kayak kata matematika di SD itu ada kurungnya ya. Kalau ada kurung berarti yang didahulukan. Nah, ini terus totalnya sama dengan ini total plus jumlah pajak yang dibayar. Total akhir seperti itu ya. Nah, yang nomor 10 dari Celsius diubah ke Fahrenheit. Nah, Fahrenheit itu tambah 32. Nah, Celsius itu kan 180 rentangnya ya. 100 ya, 0 sampai 100. Fahrenheit rentangnya 180. Nah, tapi Fahrenheit dari mana? Dari 32 sampai 212. Nah, kalau SD dulu diajarkan seperti itu. Nah, kalau Celsius dari berapa? 0 sampai 100. Nah, kalau 30 Celsius berarti karena ini eh, enggak dari 0 berarti plus 32 nanti kan. Nah, perbandingannya berapa? Celsius ke Fahrenheit berarti lebih besar Fahrenheit kan. Kalau lebih besar Fahrenheit berarti 9/5. Ini pakai FPB ya, faktor persekutuan terbesar. Ini matematika nih. Perspektif. Faktor persekutuan terbesar. Ngerti iki? Persekutuan. Ah, seperti ini. Nah, FPB-nya berapa? Antara Celsius dan Fahrenheit. Ternyata FPB-nya 20. Nah, 20 ya. Berarti 100 bagi 20 berapa? 5. Perbandingannya 5. Di sini 9. Nah, seperti itu. Nah, berarti kalau mau jadi Fahrenheit dari Celsius berarti Celsius kalikan 9/5. Artinya karena lebih besar berarti 9/5 tapi plus 32 karena tidak dari nol dari eh, titik titik bekunya tuh di 32 derajat Fahrenheit. Seperti itu. Nah, itu tantangan atau tes pertama ya. Moga-moga tidak apa ya, tidak pusing ya, ini cuma masih matematika sederhana, tapi untuk pemrograman ini penting sekali karena dipakai terus. Nah, sekarang kita selanjutnya untuk operator yang lain ya. Nah, ini yang agak beda, operator mod, mod dan bagi. Nah, modulus, modulus dan division. Nah, modulus dan division, kalau mod adalah sisa sisa bagi. Jadi operatornya gini, operatornya seperti ini ya, mod seperti ini. Kalau division pakai tanda bagi biasa. Nah, untuk mod contohnya ini. A, A sama dengan 9. Terus B sama dengan 4. Nah, kalau pakai mod, C sama dengan A mod B. Ini kan. Berapa hasilnya? Nah, berarti sisa baginya berapa? 9/4 berapa? Kan 2. Nah, sisa berapa? 1. Berarti hasilnya C sama dengan 1. Nih, ya.
Nah, satu kan. Nah, kita coba lagi. Misalkan A-nya yang lain. A-nya hmm, 20. Nah, 20 bagi 4 berapa? Kan 5. Sisanya berapa? Nol. Berarti hasilnya C adalah nol. Nah, sekarang gini pertanyaannya. Kalau desimal gimana? Misalkan 20,5. Berapakah hasilnya? Nol. Nah, kenapa nol? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Kok diem aja? Karena hasil dari mod adalah integer ya. Integer itu bilangan bulat. Jadi kalau sisanya 1,6 itu akan dibulatkan ke bawah satu. Yang koma nggak dianggap. Seperti itu ya. Nah, sekarang pertanyaan gini. Kalau yang A-nya negatif gimana? Nah, negatif. Nah, sama dengan tadi ya. Jadi negatif pun bisa dibagi dengan positif, tapi hasilnya negatif. Nah, kalau dia nggak genap, akan digenapkan ke bawah. Nah, misalkan ini. Negatif 27 dibagi 4 berapa? Berarti kan negatif 6 kan? Nah, tapi sisanya berapa? Negatif 3. Nah, kita coba aja. Seperti itu ya, negatif 3 ya. Jadi berarti kan negatif 27 dibagi 4 berarti kan negatif 6. Berarti negatif 6 kalikan 4 berapa? Negatif 24. Nah, untuk menuju ke negatif 27 berarti tambah berapa? Tambah negatif 3. Seperti itu, ya. Nah, sekarang dibalik. Kalau yang B-nya negatif, nah, tapi yang A-nya positif. Nah, seperti ini. 27 di mod negatif 4. Nah, hasilnya berapa? 27 di mod negatif 4. Sebentar, kok ini kayaknya salah nih. Nek 2 27 hasilnya 3. Mengapa? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak ini? Saya juga nggak begitu tahu. Kita tanya ChatGPT. Ah, ini jarang-jarang dipakai sebenarnya. Mengapa? Ini aja lah. Hasilnya 3. Nah, 27 min 6 sisa 3. 27 bagi negatif 4 kan negatif 6. Sisa 3. Artinya min negatif 4 kali negatif 6 kan 24. Oh, 27 bagi kurangi 24 berarti 3. Nggih, seperti itu ya. Oke, jadi karena 27 bagi iya 27 bagi negatif 4 kan hasilnya negatif 6. Min kali min adalah plus. Nah, karena min 4 kali min 6 jadinya plus 24 atau 27 dibagi min 4 adalah min 6. Ya kan min 6 ton? Ya. Berarti min 6 kali min 4 adalah 24. Berarti sisanya 3. 27 kurangi 24 3. Seperti itu ya. Kira-kira seperti itu. Nah, ini yang modulus ya. Ini yang sering dipakai modulus. Nah, tapi untuk min jarang dipakai untuk tambahan info saja. Nah, sekarang untuk operator selanjutnya division. Division ini
sama dengan bagi ya. 27 bagi 4 akan membagi habis. Berarti berapa? 6,75. Dia akan jadi koma. Seperti tadi pembagian. Nah, sama juga. Ini bisa negatif juga. 27 kurang bagi ini min 4. Nah, berapa? Min 675. Karena min bagi plus bagi min sama dengan min. Nah, seperti itu. Nah, kalau sekarang min min bagi min jadinya apa? Plus. Nah, 675. Seperti itu. Nah, sekarang kita ganti mod ya. Aku penasaran kalau mod berapa nih mod? Min 3. Oh iya, paham. Nah, di nilai sini ad- di bagian pembagian ini atau modul sama division itu ada ada pamali kalau orang Sunda tuh. Pamalinya apa? Pamali bagi nol. Itu nggak boleh itu. Nanti akan error nih. Nah, karena eh, division by zero nggak boleh. Dibagi nol itu nggak boleh. Division by zero, modulo by zero atau division by zero itu akan menghasilkan tak terhingga. Kalau di komputer tak terhingga itu error, fatal error trash, akan di trash itu diberhentikan codingannya seperti itu ya. Nah, nah itu fatal error. Nah, oke. Nah, sekarang ini yang bermain-main dengan operator kali kurang bagi mod udah ya. Nah, sekarang tambah lagi fungsi-fungsi yang ada sebut yang sering dipakai ya di operasi operator ini, pengalian ini ya. Nah, fungsi-fungsi apa yang sering dipakai? Yang pertama, fungsi apa namanya tuh? Round, rounding. Round itu membulatkan. Nah, A sama dengan 10,5. Nah, echo ron A. Nah, kita ron kan jadi berapa? Nah, delta 11. Artinya kalau 10,5 dibulatkan ke atas ya, jadinya 11. Nah, kemudian kalau misalkan 10,49, 49, 9, 9, 9, nah, jadinya berapa? Jadinya 10. Berarti ya. Nah, sekarang gini, kalau eh, 10, kalau negatif, maaf, negatif 10, negatif 10 gimana? 10,49. Nah, kita round, jadinya min 10. Jadi karena mendekati nol ya. Kalau 10,5 berapa? Min 11 dibulatkan lebih jauh. Nah, sekarang itu yang round. Nah, sekarang ada yang lagi yang lain namanya floor. Floor adalah kalau dalam bahasa Inggris itu lantai. Lantai posisinya di mana? Di bawah kaki ya. Kalau floor artinya diturunkan ke bawah. Floor. Floor. Floornya berapa? Min 10,5. Coba ya. Floornya berapa? Ini tak dulu. Nah, min 11. Jadi, nah kalau min 10,4 di floor kan, min 11 juga. 10,6 min 11 juga. Kenapa? Ada yang tahu?
Udah di save nih ya. Nah, kalau nggak tahu cari Google, cari di sini. Nah, mengapa floor di PHP untuk variabel negatif hasilnya sama? Nah, mau floor berapapun sama. Nah, mau floor 10,9 ya tetap 11 naik semua. Nah, 10,1 minus ya, minus 10,1 minus 11 juga. Nah, nih karena floor selalu membulatkan ke arah negatif, tak bisa minus infinitely. Jadi meskipun min 37 setelah nilai lebih dekat ke minus 3, floor tetap membulatkan ke bawah minus 4. Jadi secara sumbu sumbu bilangan dia akan ke kiri terus. Nah, kan nol kan tengah, terus ke kanan kan positif. Yang negatif sumbunya ke kiri. Kalau main di floor akan ke sumbu negatif terus. Nah, paham gak? Nah, sekarang ini bang. Tak copy lagi. Untuk komen. Nah, sekarang kita beralih ke sail. Nah, sail adalah kebalikannya dari floor. Nah, sail. Nah, misalkan ini ya. Jangan minus. Nah, kita coba yang positif dulu. Sail artinya membulatkan ke atas. Nah, kita coba sail ini. Nah, 11 ya. 10,1 kalau pakai sail akan dinaikkan ke atas 10,0000001 tetap aja ke 11 nanti. Kok 10? Nah, ini apa ini? Nah, ternyata kalau nolnya terlalu banyak jadinya 10 ya. Kalau kita coba nolnya dikit aja. Nah, 11. Nah, itu mungkin karena operasinya di komputer ya. Kalau nolnya terlalu banyak nggak dianggap ya, mungkin tetap 10. Nah, paham nggak? Nah, 10,6 di sel berapa? Tetapi udah 11. Nah, sekarang negatif. Negatif 10,6 berapa hasilnya? Nah, hasilnya negatif 10. Kenapa? Karena dia akan berusaha ke sumbu kanan. Nah, Moselnya 10,9 pun tetap 10 nanti nih. Negatif ya nih ya. 11, 9, 9. Minus 10. Nah, sini Pak. Nah, ini diedit nih. Biar gak nganu. Eh, hmm. Oke. Cukup udah mengerti ya? Masih simpel ini ya. Baiklah. Kita yang sering dipakai ini sih floor, seal, sama ini round. Itu yang sering dipakai. Yang lainnya nggak begitu sering dipakai. Cuma yang lain tuh pakai turunan dari plus, minus dan sebagainya. SQRT, nah SQRT ya. SQRT itu
ini SQRT. Akar dari mana? Akar 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 dua dari sesuatu SQRT. Jadi SQRT 16 artinya akar akar pangkat 2 dari 16. Nah, berapa? 4 ya SQRT. Nah, dia masih ada yang ke sini. Nah, itu terus kita nyoba yang lain misalkan SQRT angka yang nggak bisa dibagi. SQRT 20 berapa sih? Nah, bisa nggak tuh? Ternyata bisa. Jadi di komputer tuh mau akar berapapun bisa dibagi ya. Nah, SQRT itu hebatnya komputer. Kemudian kita eh, fungsi lain pakai ABS ya. ABS itu asal Bapak suka. Ya ini ABS tapi di sini absis ya. Absolut atau absis. Jadi absis itu akan mengabsolutkan nilai. Apa itu absolut? Akan menghilangkan negatifnya. Nah, seperti ini ya. Kalau A sama dengan min 10, terus kita ABS, berarti hasilnya 10. Nah, minus-minus. Nah, paham ya? Ini hasilnya 10. Kalau ABS 10 berapa? ABS 10 tetap 10. Nah, itu. Nah, oke, sampai jam berapa sekarang nih? Udah tamu saya. Oke, 10 menit lagi ya, bentar ya, Masar. Nah, sekarang yang operator yang lainnya. Operator 5.php. Nah, yang ini operator khusus ketika nanti dipakai di looping ya. Looping itu pengulangan. Di coding itu ada if sama looping yang sudah dipakai itu. Nah, ini ada namanya plus plus dan min min. Nah, ada yang plus plus atau min min. Nah, sekarang ini A sama dengan 10. Nah, kalau A plus plus artinya apa? A ditambah satu. Ini artinya increment ya. Increment tuh increment naik satu atau tambah satu. Nah, increment berarti itu sama dengan A. Seperti itu ya. A sama dengan A plus satu. Nah, sebaliknya kalau decrement A min min itu decrement artinya kurang dari satu. Sama dengan A sama dengan A kurang satu. Nah, kita tes ya di sini echo A sama dengan terus ini echo nah jangan A nih eh, A, A-nya ganti A-nya tetap dinilai 10. Hmm, ini. Nah, kita tes ya. Nah, 11 dan 9. Oke, 11 dan 9. Kenapa 11? Karena 10 tambah satu. Kenapa 9? Karena 10 kurangi satu. Nah, sekarang gini. Apa bedanya dengan plus plus A? Kok plus malah min? Nah, nah, bedanya adalah ketika dia disimpan di variabel ya.
Jadi kalau A++ itu ketika di echo itu 10, 11. Ini A-nya A 10 ini ya. Nah, echo 2 kali ya. Nah, kalau A++ di echo itu 11. Kalau plus plus A di echo 10. Oh, kita tutup saya hilang lagi. Nah, oh ini A-nya lagi nih. Nah, A-nya di set 10 lagi ya, biar nggak berubah. Nah, ini ya. Kebalik ya. Oh, saya kebalik konsepnya. Kalau A++ berarti yang kalau di echo 10, kalau plus plus A di echo 11. Nah, jangan A lah, ini B lah. Yang nggak ketukar-tukar. Nah, B. Ini. Iya benar kebalik. Kalau kalau plus plus itu belum ditambah. Maksudnya ketika di echo itu belum ditambah. Tapi kalau plus plus B ketika di echo udah ditambah. Hmm. Sama juga dengan ini kalau main-main. Nah, kalau main-main, salah. Plus plus diganti main-main. Nah, kalau A main-main berarti 10. Kalau main-main B berarti 9. Nah, seperti itu ya. Kalau A plus A, kalau kalau variabel terus di main-main atau di plus-plus ketika di echo dia belum nambah. Tapi kalau sudah didefinisikan kemudian di echo, nah, seperti ini contohnya ya. Aku echo lagi ya ini ya A min-min ya. Dia sudah eh enggak gini. Ah, berapa? A min-min adalah 10 dan echo lagi. Dan A-nya sudah jadi 9. Itu. Nah, ini. Oke, agak mulai pusing kepala ya. Karena kalau ini udah matematika, jadi tetap kita pelajari ya konsep-konsep dasarnya matematika di pemrograman itu tetap dipakai ya, plus, minus, kali, bagi, dan sebagainya. Nah, itu yang sering dipakai ya plus plus, min min itu wajib dipahami konsepnya ya. Terus kalau yang masalah operator tambahan seperti ABS, sale, floor, round itu sering dipakai ya. Itu sering dipakai ya. Nah, itu. Ada pertanyaan? Waktunya 5 atau 10 menit lagi. Ada NASA, silakan tanya ya. Silakan bebas tanya. Masalah operator saja. Operator tok ya. Monggo silakan tanya. Ngomong terserah. Unek-unek terserah. Mas, saya nggak bisa gini-gini. Monggo. Silakan tanya bebas. Selama kita pelatihan coding 2 hari ini. Memang ini materinya agak berat karena memang harus punya skill awal coding. Jadi kita harapkan teman-teman kalau bisa tuh offline. Silakan, Yang silakan jauh tanya. juga bisa mengikuti dengan nambahi materi dari YouTube atau apapun ya. Silakan. Ada yang tanya silakan. Halo, ada pertanyaan? Halo, halo, halo. Peserta, ada pertanyaan atau resen silakan. Tidak ada. Oke, kalau nggak ada,
kita cukupkan di sini ya. Eh, untuk agenda ini hari apa sih nih? Hari Selasa ya. Untuk agenda besok, eh, teman-teman akan nambah untuk operator karakter atau string ya. Jadi ini kan udah operator matematika. Ya, besok kita pakai operator sama fungsi string ya, karakter ya. String itu yang biasa dipakai ya cuma itu nambah, kurang, substring dan sebagainya. Tapi sudah dipakai tuh. Jadi nanti kita hari besok kita belajar string atau karakter ya, variabel, string dan sebagainya. Terus nanti belajar HTML-nya Jumat. Moga-moga ilmu yang sudah didapatkan ini masih basic masih operator variabel tetap di murojaah ya, tetap diulang-ulang biar nggak hilang karena ini basic dari logika pemrograman tuh ya matematika sebenarnya matematika terus pengulangan dan sebagainya operator terus if then else logika berulang logika bercabang dan sebagainya.